saja kita sambut, ini dia Dr. Saka Sabara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta penyuluhan. Alhamdulillah kita sudah sampai di show 3, temanya liburan. Dan per hari ini sudah 3 minggu saya nggak praktek. Ini hitungannya udah liburan ini Pak De. Dan for your information, cuti saya sebenarnya hanya cukup sampai show 2. Dan saya bertahan di panggung ini menggunakan sisa cuti nikah. Kurang gambling apa nih? Selain harus lucu, saya juga harus nikah ini. Kan kasihan pacar saya. Gara-gara suci dia kehilangan kesuciannya. Ya ngomong-ngomong soal liburan, kita semua pasti punya momen liburan yang gak pernah akan bisa kita lupakan seumur hidup. Bagi saya itu terjadi tahun kemarin. Jadi tahun kemarin saya pergi liburan sekalian foto prewedding ke Pulau Jeju, Korea. Dibayarin kantor karena juara stand up komedi. Jadi di sana ada sebuah kafe yang ke sana itu harus naik bis 3 kali dan kita foto di sana. Biar kalian nggak penasaran, kita lihat aja ya. Bang, tolong bang. Aduh, gimana? Saya tahu pikiran kalian. Kayak bukan di Korea. Kayak di Taman Buah Mekarsari ya. Kesel emang, 50 juta foto di Korea dapatnya kayak gini ya. Dan yang bikin lebih kesel lagi, semua jeruk di foto ini itu plastik kawan-kawan. Saya kira di Korea yang plastik hidung artisnya doang. Udah bang fotonya bang, malu bang. Nanti kita foto lagi ya. Di Taman Buah Mekarsari. Dan modus penipuan kayak gini nggak cuma terjadi di luar negeri. Di depan ada foto booth dan orang-orang banyak yang foto sama Raditya Dika plastik. Udah Raditya Dika plastik gepeng lah. Oke, stop ngomongin Radit. Aman ya bang. Radit mah suka dokter. Yang nggak suka dokter Panji. Oke, kalau kita liburan ke tempat yang jauh, biasanya ada hal-hal yang secara personal kita perhatikan. Misalnya Teni Rina, dia ke Milan, pasti dia perhatiin fashion dan beauty. Ratanca, tukang odong-odong, kalau ke Swiss dia pasti perhatiin odong-odong Swiss kayak mana sih bentuknya. Dan saya seorang dokter, yang saya perhatiin adalah bagaimana sih sistem kesehatan di negara ini berjalan, anjay. Karena di dalam kepala saya selalu ada pertanyaan, kenapa sih orang-orang kaya Indonesia kalau berobat ke luar negeri? Kenapa sih Hotman Paris kalau berobat ke Singapura bukan ke Puskesmas Bojong Nangka? Tapi kita ambil contoh, saya pernah ke Tokyo dan di Tokyo itu di setiap fasilitas umum di jalan-jalan selalu ada alat pacu jantung. Buat yang belum tahu alat pacu jantung ini sangat berguna. Saya pakai di Papua, nyelamatin 1 tahun itu puluhan nyawa. Sedang di Indonesia orang nggak peduli alat pacu jantung. Kalau ada tempat tongkrongan, yang penting ada casan Type-C sama Wi-Fi, ya kan? Kok bisa kita ketinggalan sama Tokyo? Padahal kan di Tokyo masih zaman Jepang. Jokes kodian itu tadi. Itu baru dari fasilitas kesehatan ya. Dari yang paling kelihatan di ambulans. Ambulans, kita sudah tahu lah, ambulans kalau di luar negeri jadi raja kan. Kalau dia lewat orang-orang minggir ya. Cuman di Indonesia kita lihat ambulan lewat di tol, disalip Agia. Emang di ambulans di sampingnya ada logo salib, tapi artinya bukan silakan salib saya. Mau dibandingin apa lagi? Perawat. Kalau perawat kita ambil contoh di China. Perawat di China itu rata-rata Cindo. Di Indonesia nggak ada perawat Cindo, cari. Karena mereka tahu kalau profesi ini nggak bakal bikin cuan. Dan di China itu perawatnya 97% perempuan. Menurut keyakinan saya, seharusnya perawat itu 100% perempuan. Karena coba kalau kalian sakit, pasti maunya dirawat kalau nggak sama tante, sama mama, sama nenek kan. Nggak ada yang mau dirawat sama mamangnya kan. Mau dirawat Mang Yadi, nggak ada.
Itu baru perawat. Dokter yang paling canggih di Dubai ya. Di Dubai itu nggak ada dokter yang ngomel-ngomel kayak dokter Tirta. Kalaupun ada yang ngomel-ngomel dia bahasa Arab. Jadi kita tinggal amin, amin, amin. Tapi yang paling parah itu masalah obat. Jadi ada yang viral kemarin, ada obat di Indonesia harganya 1,9 juta, di India harganya 95.000 kawan-kawan. Kenapa bisa? Karena di India obatnya bikin sendiri. Dan ini obatnya benar-benar obat asli, bukan yang dibikin abang-abang perindapan. Ayo sih sakit apa stomach ache? Ini. Ya, gitu. Tada. Nah gitu Pak, kalau misalnya kita mau niru India, tirulah cara mereka bikin obat. Bukan cuma cara mereka joget. Hai pasien-pasien asing. Terima kasih saya sangat sabar.